You will never win. Halo teman-teman, selamat datang di channel Reinkarnasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas alur cerita Donghua Immortality Part 19. Pada episode sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana aksi Fang Han, Putri Hon Yi beserta peri Bangau turun ke dalam dunia bawah tanah. Sesampainya di dalam, mereka bertemu dan melawan iblis Yasha terbang dengan sisik putih. Dan di akhir video, Fang Han melihat penyihir Asura besar yang terlihat sedang akan menyerang anak kecil berusia 5 atau 6 tahun di depan mereka. Anak kecil ini sebenarnya adalah Nebula kecil. Lantas, bagaimana kisah selanjutnya? Akankah Fang Han berhasil menyelamatkan Nebula kecil itu? Tanpa berlama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Semoga bisa terhibur. Saat ini, terdengar penyihir berambut putih itu sedang berbicara. Benar saja, kamu ternyata sangat bodoh. Nebula kecil, kamu sangat berani datang ke sini di usia muda seperti ini. Tidakkah kamu tahu bahwa ini adalah tempat terlarang? Kemudian penyihir berambut putih itu melanjutkan. Anak kecil, apakah kamu pikir kamu bisa membunuh iblis di sini? Kali ini aku akan memakanmu. Daging anak laki-laki sepertimu sepertinya sangat lezat untuk disantap. Setelah mendengarkan percakapan penyihir berambut putih itu, lalu kemudian Nagayan berbicara, mengingatkan Fang Han. Fang Han, dia sebenarnya adalah Asura besar. Dia sudah berubah menjadi manusia, jangan bertindak gegabah. Pedang ajaib yang terbang di sampingnya adalah pedang sihir pembunuh suara. Kecepatan pedang ini sebanding dengan kecepatan suara, dan juga, pedang ini lebih cepat dari pedang terbang biasa. Kemudian Nagayan melanjutkan, Asura besar ini setara dengan master di alam surgawi, dan juga, pedang ajaibnya sangat kuat. Fang Han, saya takut jika kita bukan lawannya. Meskipun Fang Han telah mengembangkan fondasi tubuh emas Raja Iblis, itu akan sangat mempengaruhi kekuatannya dalam hal fisik dan adu jotos. Akan tetapi, kekuatan sebenarnya dari tubuh emas Raja Iblis, hanya akan keluar seutuhnya di saat Fang Han sudah masuk ke dalam alam surgawi. Sedangkan dia sendiri saat ini masih berada di level transformasi surgawi. Dan juga karena itulah, di saat Fang Han melihat penyihir berambut putih ini, dia segera merasakan aura yang sangat kuat dan berbahaya. Asura besar dengan kekuatan alam surgawi sendiri tidak mudah untuk dihadapi. Meskipun kekuatan Nagayan saat ini juga berada di alam surgawi antara tingkat pertama atau kedua, namun, efektivitas tempurnya masih dipertanyakan. Kekuatannya belum pulih seutuhnya. Dan juga, pada tubuh anak kecil yang berusia 5 atau 6 tahun itu, dia tampaknya mengenakan senjata sihir. Dan bahkan harta karun surgawi. Lalu kemudian pada saat ini Fang Han berbicara, Nebula kecil ini sepertinya statusnya juga tidak rendah, jika dilihat dari senjata dan harta yang ia bawa. Akan tetapi dia sendiri sepertinya belum memasuki alam surgawi. Bagaimana mungkin dia sudah mencapai alam surgawi? Terlihat dari tubuhnya saja ia masih sangat kecil. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana mungkin dia bisa keluar dari situasi seperti ini? Lalu, apa yang harus dilakukan? Kemudian Fang Han meneruskan, pasti tidak sedikit pasukan yang menjaga mineral batu giok di sini. Belum lagi, penyihir berambut putih dari Asura yang agung itu, jika dia menarik pasukan yang menjaga batu giok untuk berkumpul di sini,
bukankah akan menjadi bencana? Lantas, apakah kita akan tetap menyerang untuk menyelamatkan anak itu? Tanya Fang Han di dalam hatinya. Lalu kemudian Naga Yan berkata, Fang Han, jangan gegabah, kita harus mengatur strategi terlebih dahulu. Areal tambang ini tampaknya memiliki panjang ribuan mil. Tentara dari iblis bawah tanah saat ini juga pasti tersebar. Sepertinya mereka mempunyai tugasnya sendiri-sendiri. Sedangkan di sini, di tempat kita berdiri tampaknya adalah perbatasan tepi tambang. Itu adalah keuntungan bagi kita. Jika tidak, jika kita berada di tengah tambang, bukankah kita akan dengan mudah terkepung oleh pasukan iblis? Dan juga, walaupun kita berada di tepi perbatasan tambang, di sini tampaknya juga terdapat iblis dengan jumlah yang tidak sedikit. Lalu Naga Yan melanjutkan, saya tidak terlalu khawatir untuk iblis bawah tanah biasa. Akan tetapi, untuk Yasha terbang sisik putih itu, mereka kuat. Jika jumlahnya sedikit, tidak akan terlalu menjadi masalah. Akan tetapi Yasha terbang dengan sisik putih itu, tampaknya berjumlah ratusan. Dan juga, Asura besar dari penyihir berambut putih itu. Aku khawatir kita tidak akan bisa mengalahkannya. Lalu kemudian Fang Han berkata, jika semua Yasha terbang yang berada di sini terbunuh, kita akan mendapatkan banyak sekali pil darah. Terlebih, jika kita berhasil menundukkan Asura besar itu akan dapat menambah modal pasukan tak terbatas bagi kita. Fang Han sepertinya berkata tanpa memperdulikan konsekuensi dan kekuatan musuh saat ini. Kemudian, niat Fang Han segera direspon positif oleh Naga Yan. Jika begitu, setidaknya makanlah pil darah dulu untuk menambah kekuatanmu. Dan lagi, jika kita ingin melarikan diri, sepertinya sudah terlambat. Lalu kemudian, dengan mata tajam Naga Yan melanjutkan. Fang Han, Asura besar itu sepertinya sudah tahu keberadaan kita. Pada saat yang sama, Putri Hon Yi dan Peri Bangau juga menganjurkan Fang Han untuk segera pergi. Pada saat mereka bertemu Yasha atau Yasha terbang, mereka bisa mengalahkan iblis Yasha itu. Akan tetapi, di depan mereka saat ini, terdapat pasukan Yasha terbang dengan sisik putih serta Asura besar. Pemandangan ini sungguh sangat mengerikan, dan bahkan mereka tidak bisa membayangkan, jika mereka melawan iblis kuat ini, bagaimana ia nanti akan mati. Akan tetapi Fang Han tidak memperdulikannya. Ia tetap bersikukuh menaklukkan iblis kuat di hadapannya ini. Pada saat ini, nebula kecil yang sedang terperangkap di antara ratusan pasukan iblis sisik putih itu terlihat memegang gelang bintang yang bersinar terang di tangannya. Gelang bintang itu terus memancarkan cahaya bintang, membungkus dirinya seperti bola ajaib asap serigala Fang Han sebelumnya. Terlihat juga pedang terbang dari Asura besar mencoba menebas bola ajaib dari gelang bintang nebula kecil itu. Suara gesekan logam, percikan api, dan ledakan terjadi. Akan tetapi, tindakan agresif Asura besar itu tampaknya belum berhasil. Bola ajaib cahaya bintang ini sangat berat dan keras, seakan seperti planet yang mengambang, tidak bergerak dan tidak dapat dipindahkan. Nebula kecil ini mengandalkan senjata ajaib ini untuk menahan ratusan serangan dari Yasha terbang sisik putih. Bahkan Asura besar, si penyihir berambut putih itu tampaknya juga telah mencoba menyerang bola ajaib itu dengan pedang besarnya. Akan tetapi serangan itu tidak merusak perlindungan dari nebula kecil. Jelas, gelang di tangan nebula kecil adalah harta karun. Ini adalah senjata dengan tingkat yang lebih tinggi dari senjata roh. Akan tetapi, nebula kecil ini tampaknya sedang menangis di dalam bola ajaib cahaya bintang. Dia tampak takut dan histeris. Dia benar-benar anak yang berusia 5 atau 6 tahun, lalu kemudian dia berkata, "Tolong jangan memakan tubuh saya akan mengembalikan geokristal ini kepada Anda." Kemudian setelahnya, terdengar suara dari penyihir berambut putih itu, sang Asura besar. "Anak-anakku, fokuskan kekuatan kalian untuk menghancurkan bola perlindungan anak kecil ini." Setelah mengatakan itu, tubuh dari Asura besar ini tiba-tiba berbalik, menatap Fang Han, Putri Hon Yi dan Peri Bangau. Tatapan Asura besar ini sangat tajam dan menakutkan. Setelah beberapa saat tatapan itu ditujukan kepada mereka, tiba-tiba dari dalam benak pikiran Fang Han muncul penyihir berambut putih itu. Ia mewujudkan diri sebagai perawakan yang sangat cantik. Dia memiliki sepasang mata dan wajah yang mempesona.
Fang Han pun terkejut dengan serangan bawah alam sadar ini, lalu kemudian ia berkata di dalam benaknya, "Kekuatan ini terlalu kuat. Untungnya aku pernah melawan serangan dari dalam benak sewaktu melawan iblis surgawi di arena iblis surgawi. Jika tidak, pikiranku sudah akan terpengaruhi oleh bayang-bayang asura besar ini." Dalam sekejap, Fang Han segera sadar, keluar dari teror benak asura besar ini. Setelah Fang Han tersadar, kemudian suara tawa terdengar. Kemudian diikuti oleh pedang sihir pembunuh Shuro meluncur ke arah Fang Han. Tampaknya penyihir asura besar ini segera menggunakan tangannya yang beracun untuk membunuh Fang Han dan melesatkan pedangnya. Dan bahkan kecepatan pedang terbang pembunuh ini sebanding dengan suara. Setelah melihat ini, Fang Han segera melepaskan energinya, dan seketika semburan cahaya dari tubuhnya keluar. Ini adalah semburan cahaya yang berasal dari pakaian iblis kapas darah. Gelombang semburan energi yang menyerupai kubah kecil ini segera membuat pertahanan diri, mencoba menahan pedang ajaib iblis pembunuh suara. Benar saja, energi dengan bentuk cahaya ini mampu memperlambat kecepatan laju pedang asura besar. Akan tetapi setelahnya, kubah dari energi cahaya pakaian kapas darah mulai retak perlahan. Dan kemudian, setelah energi cahaya merah robek, segera cahaya itu ditarik dan kemudian masuk kembali ke dalam pakaian iblis kapas darah. Pedang ajaib iblis pembunuh suara sepertinya memang senjata roh yang luar biasa. Selain itu, penyihir asura agung ini setara dengan master dalam alam surgawi. Dia memiliki mana, dan bahkan ia telah mengisi pedang ajaib itu dengan mananya. Dengan demikian, pakaian iblis kapas darah beserta kubah pelindung dari energi yang dipancarkannya, bukanlah lawan yang sebanding dari pedang iblis asura besar itu. Mana dari pakaian setan kapas darah sendiri saat ini rusak, dan sepertinya membutuhkan waktu lama untuk memulihkan diri. Pakaian jubah ini tidak sepraktis asap langit serigala, yang mampu memulihkan dirinya dengan cepat di dalam labut 7 roh jahat. Lalu kemudian, Fang Han berkata di dalam hatinya, "Nagayan, cobalah memikirkan sesuatu. Jika saja labu itu berada di tanganku sekarang, aku akan bisa melawan asura besar ini." Akan tetapi, dengan harta seadanya dari pakaian setan kapas darah, itu bukanlah lawan dari senjata asura besar itu. "Nagayan, sepertinya, aku hanya bisa mengandalkanmu saat ini." Perkataan Fang Han seolah pasrah, dia tidak dapat memikirkan sesuatu. Lalu kemudian Nagayan berkata, "Fang Han, keluarkan boneka Shuro sekarang." Tanpa aba-aba, dengan cepat Fang Han memerintahkan pengawal Shuronya dari dalam benaknya. Setelahnya, gemuruh terjadi. Asap hitam pekat keluar dari tubuh Fang Han, dari dalam peta Huang Quan. Ke-10 Shuro Fang Han mendesak dengan sangat keras, mengirimkan mereka beserta taji pedang terbangnya dan segera keluar dari dalam tubuh Fang Han. Sesampainya di luar, terutama ke-10 pedang taji Shuro, pedang itu berkilau sangat kuat, seakan akan mencekik siapapun yang memandangnya. Dengan kekuatan pengawal seperti ini, jika Fang Han berhadapan dengan seorang master yang berada di tingkat Jin Sitai, bahkan Fang Han tidak perlu untuk mengeluarkan keringatnya. Ke-10 Shuro bertaji pedang Fang Han akan dapat langsung membunuh seorang master di tingkat seperti Jin Sitai dengan instan. Benar saja, saat ini wajah penyihir berambut putih asura besar itu segera berubah setelah melihat ke-10 Shuro Fang Han beserta pedang tajinya. Dan kemudian, tiba-tiba rambut putih di kepala Asura besar ini bergerak seperti ular. Sepertinya ia akan mengeluarkan kekuatan penuh. Kemudian, di sampingnya, pedang terbangnya sepertinya menggembung menjadi lebih besar, seakan energi dari mana akan mengamuk berbalik untuk menghentikan pedang taji terbang Fang Han di udara. Dalam sekejap, pedang pembunuhan suara Asura besar dan pedang taji Fang Han segera secara bersamaan meluncur, seolah-olah dua komet akan bertabrakan. Kali ini ledakan besar terdengar.
dan bahkan orang yang berada di puluhan li akan mendengar suara ledakan ini. Kedua pedang itu bertempur di udara, bertempur sendiri. Seolah tuan dari masing-masing pedang itu mengamatinya dan mengendalikan masing-masing pedang itu dengan pikirannya dari bawah. Gesekan logam keras terdengar. Dan kemudian, setelah beberapa saat, Nagayan kemudian tiba-tiba mengucapkan mantra aneh di mulutnya. Huang Kuan Diwang. Dalam sekejap, air suci mata air kuning terbang keluar, terkondensasi dengan energi aslinya, dan langsung menyelimuti pedang pembunuhan suara Asura besar itu, menjebak pedang iblis itu. Segera setelah air suci Huang Kuan bersentuhan dengan pedang ajaib Asura besar, asap muncul di pedang ajaib iblis itu. Seolah-olah pedang itu disiram dengan cairan asam. Dan juga, penyihir berambut putih Asura Agung di kejauhan saat ini terkejut. Matanya hampir keluar dari kelopak matanya. Asura Agung itu baru saja menggunakan dan bahkan menambahkan kekuatan sihirnya untuk menahan serangan 10 pedang taji terbang Fang Han. Akan tetapi setelahnya, setelah air suci Huang Kuan menyelimuti pedang sihirnya, pedang sihir Asura besar itu bahkan melemah dengan seketika. Dan lagi, air suci Huang Kuan secara khusus dapat menghilangkan jejak spiritual pada senjata ajaib. Dan bahkan mana dari Asura besar ini tidak kuat untuk menahan pengikisan dari air suci mata air kuning. Selama air suci Huang Kuan dituangkan ke tubuh senjata ajaib itu akan dengan mudah terhapus dari jejak spiritualnya, dan akan menjadi benda tak bertuan. Air suci Huang Kuan adalah sesuatu yang bahkan diidamkan oleh sang murid pertama, Hua Tiando. Setelah pedang ajaib itu dikikis habis energi spiritualnya oleh air suci Huang Kuan, segera pedang pembunuhan iblis itu dengan suara mendengung, dimasukkan ke dalam peta gambar Huang Kuan oleh Nagayan. Kali ini, bahaya Fang Han berkurang. Setelah masuk ke dalam gambar peta Huang Kuan, pedang pembunuhan Asura besar itu masih berdengung, seolah jiwa dari pedang itu meronta-ronta ingin keluar dari peta Huang Kuan. Dengan cepat Nagayan menangkap pedang itu. Ia pun terkejut dengan energi spiritual yang berada di dalam pedang iblis ini, lalu kemudian ia berkata, Fang Han, pedang pembunuhan suara iblis ini tampaknya sangat menakutkan. Jika saja kekuatan air suci tidak bergabung dengan 10 pedang taji Shuro barusan, saya khawatir pedang ini akan menyakitimu dengan serius. Nagayan tampaknya masih terbayang-bayang dengan kekuatan pedang ajaib pembunuhan suara ini. Lagi pula, Fang Han sendiri, di saat 10 pedang taji Shuro bertubrukan dengan pedang pembunuhan suara ini barusan, ia hampir saja berkeringat dingin. Jika saja Nagayan tidak segera mengeluarkan air suci Huang Kuan, kemudian menggabungkan kekuatan bersama 10 pedang taji untuk melumpuhkan pedang pembunuhan ini, Fang Han secara alami khawatir. Penyihir berambut putih ini akan menggunakan mananya untuk memberikan kekuatan tambahan pada pedang ini. Dengan begitu, Fang Han akan bisa dipenggal di tempat. Akan tetapi, dengan adanya pengetahuan ini, akan menambah lebih banyak pengalaman praktis bagi Fang Han. Di sisi lain, kekuatan mental yang berada pada benak Fang Han pada saat ini tiba-tiba berjatuhan, saling memadatkan, menjadi lebih erat dan lebih kencang. Dengan begitu, dalam pikiran Fang Han saat ini pun menjadi lebih cerah dan jernih, dan tampaknya, ia sekarang dapat menembus semua rahasia otak. Pada saat yang sama, ia mengontrol titik perubahan sen miliknya sendiri, dan mampu mengubah bentuk tubuhnya menjadi lebih kuat. Ia bahkan sekarang mampu mengontrol sekresi fungsi berbagai organ tubuh, itu akan sangat berguna. Akan tetapi, dengan adanya perubahan peningkatan mental Fang Han ini tidak serta-merta menaikkan level kultivasinya menjadi alam surgawi. Menaikkan level transformasi surgawi menuju alam surgawi adalah proses transformasi spiritual dan transformasi energi menjadi mana. Ini adalah sublimasi dari kehendak. Ia harus melalui segala macam kesulitan, mengembara di garis hidup dan mati berkali-kali, dan suatu hari, akan ada perubahan besar yang tiba-tiba, memecahkan kepompong menjadi kupu-kupu. Proses ini sangatlah sulit. Kemudian pada saat ini Fang Han berbicara, jika peningkatan fisik dan mentalku secara bersamaan meningkat dan terus berlanjut seperti ini, cepat atau lambat, aku akan segera melangkah ke alam surgawi, alam rahasia kekuatan magis. Akan tetapi, aku tidak boleh terburu-buru. Ini adalah salah satu langkah penting. Semakin kuat tubuhku sekarang,
akan semakin kuat mana yang akan aku dapatkan setelah aku melangkah ke alam rahasia kekuatan magis, alam surgawi. Fang Han sangat menyadari perubahannya sendiri, dan hatinya sekarang bahkan lebih tenang. Lalu kemudian pada saat ini, setelah pedang ajaib pembunuhan suara dicuci ulang oleh naga Yan menggunakan air sungai Huangquan, pedang ajaib itu segera dikeluarkan dari peta Huangquan. Setelah keluar, tangan Fang Han segera meraihnya, kemudian mengelusnya dengan ringan. Setelahnya, ibu jari pada tangan Fang Han digoreskan pada ujung pedang yang runcing. Segera darah emas muda menembus dan meresap ke dalam pedang ajaib ini. Kemudian, tiba-tiba, pedang ajaib ini sekali lagi berdengung kencang, membentuk hubungan darah dengan Fang Han. Pedang pembunuhan suara ini sekarang telah disempurnakan oleh pengorbanan darah Fang Han, dan Fang Han sekarang menjadi tuan dari pedang ajaib ini. Setelahnya, Fang Han berbicara. Pedang ini sangat bagus. Merasakan bobot aksen pedang ajaib ini, dan mana yang melonjak, terutama kekuatan di dalam bilahnya, Fang Han sangat bergembira di dalam hatinya. Dia bisa merasakan bahwa pedang ajaib ini, bagaimanapun kualitasnya, kekuatan pedang ini jauh melampaui pedang ular perak, pedang biru sejati, dan bahkan pedang keinginan merah Pangeran Merah Muda. Kekuatan pedang pembunuhan suara ini tentu lebih kuat daripada pedang terbang normal. Terlebih, kecepatan pedang ini di saat terbang akan menyamai kecepatan suara. Lalu kemudian naga Yan berkata, Fang Han, sebenarnya ini adalah pedang yang bagus. Terlebih setelah Anda memiliki mana nanti, serta mampu menggunakan teknik pemurnian, bahkan seseorang dengan kekuatan gaib 4 atau 5 kali lebih tinggi dari Anda tidak dapat mengambilnya tanpa air suci mata air kuning. Dalam satu napas, naga Yan menyampaikan banyak informasi ke dalam pikiran Fang Han, dan langsung memberitahu Fang Han misteri pedang ajaib pembunuh suara ini. Pedang ajaib pembunuh suara ini sendiri awalnya digunakan oleh penyihir berambut putih Asura besar, dan dia yakin bahwa pedangnya tidak akan dapat dicuri dan dimurnikan ulang oleh siapapun. Akan tetapi, setelah bertemu dengan kekuatan aneh dari air suci Huangquan, tampaknya pedang itu tidak bisa melakukan perlawanan sedikitpun. Lalu kemudian pada saat ini, Asura besar itu berbicara. Anak muda, Anda tampaknya adalah seorang murid dari Sekte Abadi. Akan tetapi Anda juga melatih keterampilan sihir iblis. Anda sebenarnya berpihak kemana? Setelah Asura besar mengatakan ini, Fang Han dengan acuh segera memerintahkan 10 pedang taji beserta 10 syuro mengelilingi wanita penyihir berambut putih ini. Segera, dengan perintah melalui benaknya, 10 syuro memborbardir wanita penyihir itu dengan liar. Suara percikan api dan ledakan kerap terjadi. Namun, mana dari penyihir ini tampaknya sangat kuat. Dan juga, gelombang mana berputar di sekitar tubuhnya, seperti gel, membuat gerakan 10 syuro beserta pedang taji Fang Han melambat. Fang Han jelas merasa bahwa di bawah erosi mana penyihir, jejak spiritual boneka syuronya sedikit berfluktuasi. Fang Han khawatir pasukan beserta pedang taji akan dicuri darinya. Dengan cepat Fang Han segera berpikir, dan kemudian tanpa ragu sedikitpun, dia akan segera menggunakan pedang pembunuhan suara yang saat ini berada di genggaman tangannya. Jika Fang Han tidak segera bertindak, jika hal ini dibiarkan terlalu lama, pasukan Shuro beserta pedang tajinya akan terenggut darinya. Ia tidak mau hal ini terjadi. Dengan satu pikiran, segera formasi hebat di dalam pedang pembunuhan suara berputar dengan keras. Dan kemudian, cahaya pedang meledak dengan kuat, merobek aliran udara, dan langsung membombardir mana yang melindungi tubuh penyihir itu. Setelah beberapa saat, suara retakan terdengar. Mana dari penyihir berambut putih itu terpotong oleh suara pedang ajaib pembunuhan suara. Cahaya terang dari pedang itu saat ini juga dengan cepat mendekati tubuhnya. Tampaknya penyihir berambut putih itu sekarang ketakutan. Penyihir itu sebenarnya terlihat sangat cantik, akan tetapi Fang Han tahu, di balik wajah cantiknya, ia sebenarnya adalah iblis yang ganas. Lalu kemudian pada saat ini, penyihir itu sepertinya tidak akan menunggu dirinya untuk mati. Dengan segera ia mengeluarkan jubah ajaib.
Jubah ajaib berwarna putih di tubuhnya tiba-tiba bersinar, memancarkan cahaya putih kemasan, membungkus dirinya di dalamnya. Mana dari iblis putih ini sendiri telah rusak. Mau tidak mau, dia harus mengandalkan senjata roh sebagai perlindungan terakhir. Namun, yang terjadi selanjutnya sangatlah cepat. Suara dari pedang ajaib pembunuhan suara beserta 10 pedang taji terbang, meluncur bersama dengan cepat ke arahnya, memborbardir tubuhnya lagi. Segera, cahaya platinum meledak, pakaian penyihir putih itu robek pada setiap inci, dan sekarang dia telah telanjang sepenuhnya dalam sekejap mata. Seakan tidak mau memberikan nafas, ke-10 Shuro Fang Han segera mengambil keuntungan dari momentum ini, dan segera memukul tubuhnya dengan pukulan keras. Penyihir itu menjerit menyedihkan, menyemprotkan darah dari mulutnya, dan kemudian jatuh ke tanah. Setelahnya, suara Nagayan disampaikan dengan tiba-tiba ke dalam benak Fang Han. Fang Han, jangan bunuh dia. Dan kemudian, dengan segera jaring mata air kuning segera terbang keluar dan langsung menyeret penyihir Asura yang terluka masuk ke dalam gambar peta Huang Quan. Setelahnya, Nagayan kembali berbicara. Untungnya, dia belum mencapai titik di mana dia bisa mengubah mana menjadi esensi sejati dan energi yang menyebalkan itu. Jika dia mencapai tingkat kedua dari alam surgawi, akan sedikit sulit untuk menghadapinya hari ini. Fang Han, dengan memiliki Asura besar ini di dalam peta Huang Quan, akan sangat berguna bagi Anda di masa depan. Kita dapat menggunakan air suci mata air kuning yang akan dapat membuatnya bertransformasi menjadi pengawal Anda. Kapan lagi Anda dapat memiliki pengawal dari alam surgawi? Perkataan itu disusul oleh suara tawa dari Nagayan. Akan tetapi, Fang Han sendiri tidak bisa menjawab Nagayan saat ini, karena ratusan Yasha terbang dengan sisi putih berterbangan dengan liar setelah melihat sesuatu terjadi pada penyihir Asura agungnya. Bersambung. Jika kalian menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk berikan like-nya ya. Salam hangat dari reinkarnasi. Terima kasih.